Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang konsep perkembangan anak usia dini. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Niftarawati, NIM E1F 021011, Fakultas FKIP, Prodi PG PAUD kelas 1A, Universitas Mataram. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS Perkembangan AUD. Dosen pengampu Ibu Nur Hasanah SPD MPD. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Apa itu arti perkembangan? Perkembangan adalah bertambah dan berubahnya dalam kemampuan struktur dan fungsi organ tubuh yang menjadi lebih kompleks dalam pola perkembangan. Kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi sebagai hasil dari proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Dalam perkembangan terjadi perubahan-perubahan pada rohani dan jasmani yang terjadi secara bertahap atau menyeluruh saat seseorang berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Materi kedua, apa itu arti pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif, yang artinya dapat diukur dan dihitung dengan angka. Dan irreversible, sifatnya tak bisa kembali lagi ke bentuk awal. Dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik, di antaranya tinggi badan, berat badan, atau perubahan tulang, gigi, dan sebagainya. Materi yang ketiga, apa itu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Perkembangan adalah salah satu menuju kedewasaan yang matang atau sempurna, yang tidak dapat diukur, dan perubahan struktur dan fungsi suatu organ yang bersifat kuantitatif dan dapat dilihat dari perilaku anak. Sedangkan pertumbuhan dapat dilihat secara fisik dengan penglihatan luar dalam proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tak dapat diubah menjadi semula atau kembali ke keadaan sebelumnya. Materi yang keempat, apa karakteristik perkembangan anak usia dini? Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, memiliki pribadi yang bersifat unik. Yang ketiga, bersifat relatif suka spontan. Yang keempat, cenderung ceroboh. Yang kelima, bersifat lebih aktif dan energik. Yang keenam, berjiwa petualang. Yang ketujuh, memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Yang kedelapan, egosentris. Yang kesembilan, berada dalam masa potensial. Yang kesepuluh, belajar banyak menggunakan tubuh. Yang kesebelas, belajar banyak dari pengalaman. Materi yang kelima, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan? Yang pertama, keluarga. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, nutrisi dan gizi. Yang keempat, genetik. Yang kelima, permainan dan tontonan. Materi keenam, apa prinsip-prinsip pada perkembangan? Yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang keempat, berpusat ke anak. Yang kelima, pembelajaran aktif.
Yang keenam, berorientasi pada perkembangan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, berorientasi perkembangan kecakapan hidup. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan kondusif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.